Halo teman-teman semua, kembali lagi di Salman Techno Channel dan kali ini aku akan sharing sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya dan pastinya seru banget nih. Yaitu kita akan membuat sebuah alarm menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan selain itu, dapat juga di-customize nada deringnya. Untuk lebih lanjut, let's go! Oke teman-teman, langsung saja kita ngoding dan yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sebuah file alarm.html di folder Learn Coding Pro. Di sini alarm.html, lalu ada juga di CSS alarm.css dan yang terakhir adalah alarm.js. Untuk ini kita menerapkan sebuah cara untuk menambahkan CSS dan JavaScript, yaitu eksternal CSS dan eksternal JavaScript. Sehingga nanti di HTML-nya kita mengkolaborasikan antara CSS dan JavaScript untuk kita masukkan ke HTML dengan cara menulis link rel style sheet itu untuk CSS dan script src untuk JavaScript. Oke, kita lanjut saja ke HTML. Pertama kali kita tulis adalah HTML seperti ini. Lalu kita klik enter sehingga otomatis seperti ini teman-teman. Doctype HTML sampai tag penutup HTML. Untuk title-nya adalah alarm pengingat waktu. Dan kita jangan lupa sebaiknya mengkolaborasikan CSS dan JavaScript dengan cara menulis seperti ini teman-teman. Yang tadi ya. Link rel, style sheet, atau mungkin seperti ini aja ya, untuk supaya otomatis. Jadi kita tinggal tulis link aja, lalu kita klik enter. Itu untuk Sublime Text. Begitupun juga untuk yang script. Di sini script src gitu ya. src. Oh ya, bagian link rel ini jangan lupa kita tambahkan file CSS-nya ya. Ini namanya alarm.css dan yang script ini js alarm.js. Oke. Teman-teman silahkan untuk mempraktekkan dengan cara mengikuti apa yang aku ketik di sini di code editornya ya, menggunakan Sublime Text, bisa juga kalau Visual Studio Code, Notepad+, dan lainnya. Oke, kita lanjut aja untuk judulnya adalah judul aplikasi, yaitu alarm pengingat, alarm pengingat waktu. Sorry ya, tadi ya typo. Lalu kita tambahkan di sini ada div ID clock. Gunanya div ID clock di sini adalah untuk menampilkan jam berapa sekarang. Contohnya kalau jam 7 malam 19.10 misalkan. Jadi nanti di sistemnya itu akan menampilkan sebuah angka berupa jam berapa, menit keberapa, dan detik keberapa sekarang. Contohnya 19.09.10. Seperti itu ya. Jadi seperti jam biasa gitu. Dan selanjutnya kita tambahkan untuk form pilih waktu alarm seperti yang tadi aku katakan ya, yaitu div ID alarm form. Kita buat form di sini. Pilih waktu alarm, input type, yaitu time. Jadi kalau di form, tidak hanya input type text saja teman-teman. Untuk waktu, kita bisa tambahkan input type time gitu ya. Kecuali kalau kita ingin menginput sebuah tanggal, kita tinggal tulis aja input type date. Oke, untuk kasus ini kita gunakan input type time gitu ya. Di sini ID alarm time. Dan kita tambahkan juga sebuah button yaitu atur alarm. Sehingga pada saat user menggunakan alarm pengingat waktu ini, pada saat user menginput waktunya, contohnya adalah jam 19.30 misalkan. Lalu kita klik atur alarm, sehingga nanti pada saat jam 7.30 pas, akan mengeluarkan sebuah alert bahwa alarm berbunyi dengan nada dering seperti itu ya teman-teman. Button kita tambahkan yaitu atur alarm.
button gitu ya. Kita save dan apakah codingan kita sudah muncul di Google Chrome? Oke, mari kita buktikan. Kita masuk ke Google Chrome dan inilah hasilnya. Ini masih polos ya teman-teman karena kita belum menambahkan CSS dan JavaScript. Oke, kita masuk lagi ke Sublime Text untuk ngoding di bagian CSS dan JavaScript. Jadi yang pertama kali kita tulis adalah body gitu ya. Artinya bahwa body ini maksudnya adalah keseluruhan ya, keseluruhan yang hanya tag body saja. Maksudnya dari alarm pengingat waktu hingga bagian akhir tag body seperti ini. Itu nanti kita tambahkan text align center gitu ya, text align center sehingga nanti semua tulisannya akan berpindah ke tengah dan font family-nya Arial. Yang pertama kita tambahkan font untuk H1 yang ini ya teman-teman, alarm pengingat waktu. Colornya kira-kira hashtag 333 aja ya. Hashtag clock, ini kita tambahkan ID clock. Maka di CSS-nya kita pakai simbol hashtag gitu ya. Font size-nya 48 pixel, margin bottom-nya 20 pixel, dan juga alarm form. Alarm form ini yang ini teman-teman. Untuk form dari pilih waktu alarm hingga button-nya. Alarm form margin top 20 pixel, hashtag alarm form label. Menandakan bahwa untuk hashtag alarm form ini tetap hashtag alarm form, tetapi rujukannya adalah ke bagian label yang ini ya teman-teman. Margin right 10 pixel. Dan yang terakhir adalah tetap alarm form dan merujuk kepada tag button yang ini teman-teman. Jadi karena button dan label ini ada di naungan div ID alarm form. Sama hierarkinya seperti contohnya provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Jadi contohnya div ID alarm form ini seperti maksudnya div ID alarm form ini sebagai provinsi dan meliputi kabupaten kota yaitu ada label, input type time dengan alarm time hingga tag button. Seperti itu teman-teman. Sama juga kayak yang folder ini ya. Kayak alarm.css ada di naungan CSS dan HTML dan folder-folder ini semua ada di naungan Learn Coding Bro. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi di alarm form ini kita tambahkan margin top 10 pixel dan paddingnya 5 pixel, 10 pixel. Oke, segini cukup ya teman-teman. Kita save aja. Dan sekarang kita lanjut ke Google Chrome ya teman-teman. Kita buka Google Chrome dan kita refresh. Oke, sudah jalan ya teman-teman. Karena kita sudah menambahkan HTML, CSS sehingga teks lainnya pindah ke bagian tengah. Tinggal kita tambahkan JavaScript sebagai interaktif atau penggeraknya gitu ya. Karena kita belum melihat ada jam dan pastinya form pilih waktu alarm ini walaupun sudah ada angkanya, pastinya button atur alarm ini belum berfungsi. Oke, sekarang kita masuk ke JavaScript gitu ya teman-teman. Mana ini? Alarm.js gitu maksudnya ya. Oke. Jadi untuk di bagian JavaScript ini, seperti tadi ya teman-teman, kita akan menampilkan dan menambahkan sebuah fungsi.
Kita tulis aja sekarang ya, yaitu function set alarm. Dan di sini kita tambahkan variabel terbaru yaitu alarm input document.get element by ID. Untuk get element by ID-nya kita tulis yang ini ya teman-teman, yang ID alarm time ini. Alarm time titik koma, lalu var alarm time ini rujukannya adalah ke variabel yang pertama tadi, yaitu alarm input. Lalu kita tulis dot value titik koma. Oke, selanjutnya adalah kita buat sebuah if else gitu ya, jika maka. If alarm time, di sini kita tambahkan operator logika sama dengan sebanyak 3 kali gitu ya. Oke, jadi apa bedanya tanda sama dengan yang ada 2 kali, maksudnya 2 simbol sama dengan, dan yang terakhir ada seperti ini, yaitu 3 simbol sama dengan. Jadi untuk perbandingan dengan menggunakan simbol 2 kali sama dengan hanya akan membandingkan nilai saja. Sedangkan yang menggunakan sama dengan 3 kali akan membandingkan dengan tipe data juga. Jadi untuk sama dengan 3 kali ini untuk membandingkan tipe data. Seperti itu ya teman-teman. Untuk alarm time ini kita tambahkan di sini adalah tanda petik. Jadi alarm time sama dengan 3 kali tanda petik. Kurung kurawal di sini adalah alert. Harap pilih waktu alarm. Jadi di sini maksudnya adalah jika user tersebut belum menginput waktu alarmnya. Sehingga nanti pada saat kita sudah menginput waktunya, lalu kita klik button, sehingga nanti alarmnya berjalan dengan lancar. Seperti itu, teman-teman. Kita tambahkan var now, yaitu new date. Sekarang gitu maksudnya ya. Titik koma, var alarm, new date, now dot to date string, plus alarm time. Ini maksudnya adalah waktu alarm. Seperti itu teman-teman. Kita buat if else lagi, tapi untuk ini kita pakai logika if gitu ya teman-teman. Alarm kurang dari sama dengan now. Maka alarm.set date alarm.get date plus 1 titik koma. Lalu di bawahnya ada var time until alarm sama dengan alarm dikurang now. Jadi ini seperti kayak contohnya C sama dengan A kurang B gitu ya. Variabel time until alarm sama dengan alarm kurang now. Titik koma jangan lupa. Dan set timeout function jangan lupa kurung kurawal. Di sini kita tambahkan play alarm sound. Jadi ini untuk menampilkan, maksudnya mengeluarkan sebuah nada alarm gitu ya teman-teman. Play alarm sound, alert. Jadi di sini pada saat user tersebut sudah menginput waktu dan klik atur alarm. Sehingga nanti pada saat jamnya sudah pas, nanti akan ada sebuah alert yaitu waktunya alarm dengan play alarm sound yaitu nada dering. Seperti itu teman-teman. Di sini sudah kita tambahkan juga koma time until alarm titik koma. Karena ini play alarm sound-nya belum terpanggil fungsinya, maka kita tambahkan function satu lagi yaitu play alarm sound. Var alarm sound sama dengan document.get element by ID. Untuk alarm sound-nya sound titik koma alarm sound dot play.
Maksudnya alarm sound.play ini adalah nanti secara otomatis suara dari alarm tersebut akan menyala. Selanjutnya, function stop alarm sound. Kurung kurawal var alarm sound document dot kita copy aja yang ini alarm sound ini. Karena ini stop yang berarti berhenti, maka kita tambahkan di sini alarm sound dot pause gitu ya. Sama yang terakhir adalah alarm sound dot current time sama dengan 0 titik koma. Function update clock var now sama dengan new date gitu ya. Per hours ini untuk jam gitu ya. Ini untuk menit dan yang terakhir adalah var seconds untuk detik. Now.get seconds gitu ya. Hours sama dengan at leading 0. Di sini hours karena jam ya. Kita tinggal copy aja. Di sini untuk menit, di sini untuk second. Minutes. Terakhir seconds gitu ya. Detik seconds. Oke. Var time string. Sorry, ini time string gitu ya. Kita buat sebuah variabel yang di sini adalah time string, berarti ini untuk menampilkan jam berapa gitu ya. Kita tinggal tulis aja hours, ini variabel plus titik 2 minutes sama di sini titik 2 untuk seconds. Jadi contohnya menampilkan sebuah angka jam gitu ya. Contohnya kalau jam 7.55 gitu, nanti seperti ini teman-teman. 19.55 titik 2 maksudnya tadi. 30. Seperti ini teman-teman. Document.get element by ID. Div ID untuk menampilkan jam ada di div ID clock. Maka kita tulis di sini document.get element by ID clock dot text content time string titik koma. Set timeout update clock 1000 titik koma. Function kita tambahkan function lagi ya teman-teman, add leading 0 dengan parameternya yaitu number. Jadi mengapa kalau kita membuat sebuah fungsi kita harus menampilkan tanda kurung, karena tanda kurung ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan sebuah parameter. Seperti itu teman-teman. Number kurung kurawal if number kurang dari 10, ini kita menggunakan logika if dan operator logika gitu ya. Return 0 tambah number titik koma, dan yang terakhir kita tulis di luarnya if ini yaitu return number, dan terakhir update clock titik koma. Oke, kita save, dan untuk di alarm.html untuk menampilkan suara kita tambahkan sebuah tag audio gitu ya, yaitu alarm sound. Ini aku sudah siapkan alarm sound.mp3 audio ID alarm sound src multimedia / alarm sound.mp3 audio. Oke. Oh ya, bagian button juga on click set alarm. Jadi karena set alarm ini kita sudah buat sebuah fungsi gitu ya. Set alarm yang ini teman-teman. Sehingga untuk supaya berfungsi, kita tambahkan di sini on click set alarm. Itu kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome ya teman-teman. Untuk memastikan apakah program kita sudah berjalan atau tidak.
Dan semoga berjalan ya teman-teman. Dan kita refresh aja. Oke, sudah jalan ya teman-teman dengan bantuan HTML, CSS, dan JavaScript. Sehingga dengan yang tadi ya, di JavaScript kita telah menampilkan sebuah jam, hours, minutes, dan seconds, jam, menit, dan detik. Sehingga berjalan seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja pilih waktu alarm. Tetapi sebelumnya coba ya kalau ini dalam kondisi kosong. Kita klik atur alarm. Nah, jadi di alarm, bukan alarm, maksudnya alert ini menampilkan warning yaitu harap pilih waktu alarm. Coba kita pilih waktu alarm jam 8:09 ya, karena kan ini sebentar lagi menuju jam 8:09. Oke, kita klik atur alarm. Dan kita tunggu-tunggu aja ya teman-teman. Ya, coba kita lihat. Oke, sudah jalan ya teman-teman. Ini sudah ada alarm dan sudah mengeluarkan suara yang tadi ya. Oke, jadi itulah tentang cara membuat alarm menggunakan HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript beserta nada untuk kita tambahkan sebagai pertanda alarm. Oke teman-teman, jadi seperti itu tentang bagaimana cara membuat alarm menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang dalam sharing kali ini dan terima kasih sudah belajar bersama Salman Techno. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Run.